Senang sekali bisa menjumpai Anda dalam acara Daerah Bicara. Kami kembali menghadirkan diskusi publik membahas tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kali ini kami menggelar diskusi di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam serangkaian diskusi sebelumnya, banyak hal menarik yang sudah dibahas. Kebanyakan ini membahas tentang bagaimana peluang mereka yang tidak memiliki dana yang cukup ataupun mereka yang terpinggirkan untuk bisa kuliah. Nah, terkait dengan hal tersebut, salah satunya juga muncul dalam diskusi-diskusi itu adalah mengenai transparansi, kebutuhan akuntabilitas dari perguruan tinggi. Nah, saudara, perguruan tinggi ini memang diminta untuk transparan dalam menginformasikan beberapa hal, termasuk diantaranya yang paling banyak diangkat isunya adalah tentang biaya pendidikan, termasuk pembiayaan anggaran bagi mahasiswa yang tidak mampu. Ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kesewenangan pihak kampus yang sering disuarakan oleh teman-teman mahasiswa dan kekhawatiran yang muncul atas terbitnya undang-undang ini, yaitu adanya muncul pungutan-pungutan yang bisa membebani mahasiswa. Nah, terkait dengan itu juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga menyatakan bahwa ada amanat yang menyebutkan perguruan tinggi harus menyediakan 20% dari kuota mahasiswa yang mereka terima untuk menampung mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal di perguruan tinggi mereka. PTN juga wajib menjaring mahasiswa minimal 20% dari mereka yang itu tadi, yang tidak mampu secara ekonomi, lalu juga terpinggirkan, tertinggal dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah bagaimana memastikan hal ini bisa dilakukan. Sementara misalnya LSM Anti Korupsi ICW menyebut kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia tidak transparan. Nah, yang akan kita ulas kali ini adalah bagaimana kebutuhan transparansi perguruan tinggi dan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengenai akuntabilitas dan transparansi tersebut. Saya Pipi Sabki saat ini bersama 4 narasumber yang sudah kami hadirkan di sini. Di sebelah saya adalah Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Idrus Paturusi. Selamat datang, Pak. Sebelahnya lagi adalah Sekjen Dikti, Bapak Padono Suwikyo, dan teman mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Pak Al-Amin. Berikutnya juga ada Pak Abdurrahman dari Universitas 45 Makassar yang kita harapkan dalam hal ini nanti akan juga ikut memberi telah kritis atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dari sumber pembiayaan itu untuk apa saja digunakan? Nah, ini harusnya dilaporkan secara transparan, ya. Kemudian yang kedua, ya, berapa besar sih ya kewajiban yang harus ditetapkan menjadi beban bagi mahasiswa? Ini juga mestinya harus menjadi standar yang jelas sehingga tidak setiap tahun. Nanti sebentar saya bisa dapat jelaskan bahwa ternyata di undang-undang ini menyatakan bahwa itu yang harus perlu dicurigai. Kalau tadi misalnya dari BEM ini mengatakan bahwa akan menjadikannya sebagai judicial review di Mahkamah Konstitusi, karena memang undang-undang ini saya orang hukum jadi saya paham betul ini, ya. Salah satu di antara kriteria untuk menentukan standar operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, ya, itu berdasarkan pada 3 kriteria, dan 3 kriteria inilah yang nantinya akan menimbulkan penetapan beban bagi para mahasiswa di dalam menanggulangi biaya pendidikan, ya. Jadi misalnya di sini disebutkan bahwa salah satu diantaranya adalah capaian standar nasional. Jadi salah satu capaian standar nasional ini nanti akan menentukan biaya operasional, dan biaya operasional ini akan menentukan penetapan biaya yang harus dipikul oleh mahasiswa. Nah, kalau seperti ini berarti bahwa nantinya capaian standar nasional itu kan ada A, ada B, ada C yang diakreditasi. Kalau ternyata kemudian satu perguruan tinggi ditetapkan program studinya berstandar, berkualifikasi A, misal status A, tentu beban biaya yang dipikul oleh para mahasiswa berbeda dengan akreditasi B, akreditasi C. Kalau model yang semacam ini, ya, model yang semacam inilah diskriminasi pendidikan mestinya. Padahal Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa pendidikan itu harus menjadi hak semua warga negara. Tapi ternyata undang-undang ini menyatakan seperti itu.
Jadi Belum ada pembedaan ya Pak ya? Ya. Pembedaan ya, di mana orang akan mendapatkan setara yang Belum berbeda. lagi dikatakan bahwa penentuan biaya itu tergantung juga daripada jenis program studi. Nah sekarang kita melihat bahwa ada program studi populer, ada program studi favorit, ya, unggulan. Misalnya kedokteran, ya, atau program studi tertentu, tentu biaya yang dipikul itu lebih besar dibandingkan yang perguruan tinggi lain. Kalau model yang semacam ini berarti bahwa peluang untuk menikmati pendidikan itu hanya ditujukan kepada mereka yang berekonomi mampu, sementara mereka yang tidak berekonomi mampu itu tidak. Baik, terima kasih Pak Rahman. Nah, itu sedikit gambaran yang akan kita bicarakan hari ini. Betulkah demikian? Pak Pardono nanti akan saya tanyakan seperti apa sebetulnya aturan dari yang dimuat oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi soal akuntabilitas, lalu juga apakah betul ini nanti akan menyebabkan diskriminasi juga dan juga biaya pendidikan yang mahal. Kami segera kembali bersama Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Daerah Bicara.